3. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai tentang materi tren keperawatan di masa yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azmi Hamadah. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizkia. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Nadia Patricia. Perkenalkan, nama saya Arti Koja. Perkenalkan, nama saya Eva Sulistia. Perkenalkan, nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Despita Muadawi Satiti. Berikut video penjelasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu fotonya. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Pada masyarakat yang menuju ke arah modern, terjadi peningkatan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi itu berpengaruh kepada pelayanan kesehatan, di mana masyarakat yang kritis menghendaki pelayanan yang bermutu dan diberikan oleh tenaga yang profesional. Peranan perawat kesehatan masyarakat sangat diperlukan keikutsertanya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masa kini dan yang akan datang, karena selalu mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Perubahan-perubahan seperti pertama, pertambahan penduduk yang begitu cepat atau population, dan perubahan-perubahan dalam gambaran penduduk. Yang kedua, perubahan pola penyakit, transisi penyakit, yaitu perubahan dari penyakit menular ke penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker. Yang ketiga, perkembangan industrialisasi serta perubahan kondisi sosial yang cepat dan disertai perubahan-perubahan sikap, nilai, gaya hidup, kondisi, dan lingkungan. 4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat atau penerima pelayanan serta meningkatnya harapan terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan. Yang kelima yaitu berkembangnya tim kesehatan dan meningkatnya keahlian kesehatan dan keperawatan dan munculnya berbagai teknik kesehatan yang baru. Yang keenam, pola pelayanan kesehatan yang baru untuk menunjang pencapaian kesehatan bagi semua orang pada tahun 2000. Yang ketujuh, kurangnya tenaga medis menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atau wewenang kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedelapan, masyarakat menjadi partner kerja yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Indonesia telah memasuki era baru, yaitu era reformasi, yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang, menuju kepada keadaan yang lebih baik. Reformasi bidang kesehatan diperlukan karena adanya ilmu fenomena utama, yaitu 1. Perubahan pada dinamika pendudukan, 2. Temuan substitusi iptek kesehatan atau kedokteran, 3. Tantangan global, 4. Perubahan lingkungan, 5. Demokrasi di segala bidang. Berdasarkan pemahaman terhadap situasi dan adanya perubahan pemahaman terhadap konsep sehat sakit, serta semakin kekayaan khas ilmu pengetahuan dan informasi tentang determinan kesehatan bersifat multifaktorial telah mendorong pembangunan kesehatan nasional ke arah paradigma baru, yaitu paradigma sehat. Paradigma sehat yang diartikan di sini adalah pemikiran dasar sehat berorientasi pada peningkatan dan perlindungan penduduk sehat dan bukan hanya menyembuhkan pada orang sakit, sehingga kebijakan akan lebih ditekankan pada upaya promotifan dan preventif dengan maksud melindungi dan meningkatkan orang sehat menjadi lebih sehat dan produktif serta tidak jatuh sakit. Tren keperawatan di masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang termasuk bidang kesehatan, peningkatan status ekonomi masyarakat, peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan mengakibatkan masyarakat semakin sadar dan melahirkan tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Proses ini meliputi pembenahan pelayanan keperawatan dan mengoptimalkan penggunaan proses keperawatan.
pengembangan dan penataan pendidikan keperawatan, dan juga antisipasi organisasi atau PPNI. Nomor 1. Pengembangan dan penataan pendidikan keperawatan. Poin A. Keilmuan pada tingkat pendidikan akademik. Penggunaan kurikulum D3 keperawatan pada tahun 1999 merupakan wujud dari pembenahan kualitas lulusan keperawatan. Wujud ini dapat dilihat dengan adanya poin pertama, mata kuliah umum atau MKU, yaitu pendidikan agama, Pancasila, kewirausahaan, dan etika umum. Poin kedua, mata kuliah dasar keahlian atau MKDK, yaitu anatomi, fisiologi, dan biokimia, mikrobiologi dan parasitologi, farmakologi, ilmu gizi, dan patologi. Poin ketiga, mata kuliah keahlian atau MKK, yaitu KDK, KDM 1 dan 2, etika keperawatan komunikasi dan keperawatan, MKB 1, 2, 3, 4, dan 5, keperawatan anak 1 dan 2, keperawatan maternitas 1 dan 2, keperawatan jiwa 1 dan 2, keperawatan komunitas 1, 2, dan 3, keperawatan keluarga, keperawatan gawat darurat, keperawatan gerontik, kepemimpinan dan manajemen keperawatan, keperawatan profesional dan pengantar riset keperawatan. Selanjutnya B. Orientasi pendidikan. Pendidikan keperawatan bagaimanapun akan tetap berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan teknologi. Artinya, pengalaman belajar baik kelas, laboratorium, dan lapangan tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan segala sumber yang memungkinkan penguasaan iptek. Kemudian yang C. Kerangka konsep. Berpikir ilmiah, pembinaan sikap dan tingkah laku profesional, belajar aktif mandiri, pendidikan di lingkungan masyarakat, serta penguasaan iptek keperawatan merupakan karakteristik dari pendidikan profesional keperawatan. Kemudian yang kedua, perkembangan pelayanan keperawatan. Pelayanan dari vokasional atau kejuruan menjadi profesional dengan fokus asuhan keperawatan dengan peran preventif dan promotif tanpa melupakan peran kuratif dan rehabilitatif. Harus didukung dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang keperawatan. Seperti yang pertama, ada praktik keperawatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan. Yang kedua, praktik keperawatan di rumah atau home care. Yang ketiga, praktik keperawatan berkelompok atau nursing home. Kemudian yang keempat, praktik keperawatan perorangan, yaitu melalui keputusan Kemenkes nomor 647 tahun 2000 yang kemudian direvisi menjadi Kemenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan. Cara menyikapi tren keperawatan di masa yang akan datang. 1. Peningkatan jenjang pendidikan keperawatan. Cara menyikapi pendidikan jenjang pendidikan keperawatan adalah dengan berbenah diri, memperbaiki kualitas lulusan keperawatan melalui jenjang pendidikan perawat. Bukan hanya menambah jumlah perawat, tetapi memperbaiki kualitas perawat melalui perbaikan penyelenggaraan institusi program studi perawat. 2. Menata pendidikan perawat secara profesional. Langkah pertama yang perlu ditempuh oleh perawat profesional adalah mengembangkan pendidikan tinggi keperawatan dan memberikan kesempatan kepada para perawat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2020, semua pendidikan perawat yang ada di rumah sakit sudah memenuhi kriteria minimal sebagai perawat profesional. 3. Kajian batang tubuh ilmu keperawatan dan standar kompetensi perawat. Ketidakpastian batang tubuh ilmu keperawatan menjadikan penilaian masyarakat tentang keperawatan. Banyak perawat yang tidak tahu tentang ilmu keperawatan yang sehingga membawa dampak terhadap isi kurikulum pada program pendidikan tinggi keperawatan. Institusi pendidikan tinggi keperawatan
belum mampu mengenalkan kejelasan ilmu keperawatan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan orientasi ilmu dasar hampir sama seperti diajarkan pada program pendidikan kesehatan lainnya, seperti kedokteran umum, dokter gigi, dan kesehatan masyarakat. Hal ini berakibat terhadap ketidakpastian peran perawat dalam memberikan asuhan kesehatan kepada klien. Perawat belum bisa menunjukkan jati dirinya sebagai suatu profesi yang mempunyai batang tubuh ilmu sendiri. Sebagian perawat masih belum melaksanakan riset yang karena keterbatasan waktu, tidak adanya anggaran yang tidak menguntungkan bagi profesi perawat. Hal ini tersebut menjadikan suatu kontribusi terhadap mendungnya pengembangan kajian ilmu keperawatan saat ini. Selanjutnya yang keempat, ada penataan praktik keperawatan. Peran profesional perawat tidak akan bisa dicapai apabila praktik keperawatan di pelayanan belum ditata secara profesional. Minimal pada penerapan model tim atau primer, pemerintah selalu menekankan bahwa model praktik keperawatan harus ditata dengan baik. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan masih merupakan suatu angan-angan. Yang kelima, penataan jenjang karir sesuai kompetensi. Jenjang karir profesional berbasis kompetensi dicapai melalui pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan. Penjenjangan mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akuntabel dan etis sesuai batas kewenangan. Penjenjangan karya profesional perawat secara umum meliputi yang pertama, penjenjangan karya profesional perawat secara umum meliputi perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat peneliti atau riset.